Yes, terlampir di sini pembelajaran ke-24. Ini adalah pelajaran terakhir dari perjalanan 24 Momentum. Jika teman-teman dan saya telah melakukan dengan taat, setia, konsisten, mempraktekkan setiap latihan, beberapa menit setiap hari yang seperti yang disarankan, maka kita akan menemukan bahwa kita bisa memperoleh dari kehidupan seperti yang kita inginkan, sepanjang semuanya itu selaras. Buah pengetahuan ini adalah anugerah Tuhan. Ketika pertama kali para ilmuwan menyatakan bahwa matahari berada di pusat tata surya dan bumi berputar mengelilinginya, banyak orang saat itu yang menjadi terkejut dan ketakutan. Seluruh ide itu pasti salah, karena tidak ada yang lebih pasti daripada pergerakan matahari di langit. Dan setiap orang bisa melihatnya terbenam, tenggelam di balik bukit di sebelah barat. Banyak yang marah dan menolak ide yang dianggap tidak masuk akal itu. Kemudian kita berbicara tentang lonceng sebagai benda yang berbunyi. Namun kita tahu bahwa yang dilakukan lonceng hanyalah menghasilkan getaran di udara. Bila getaran itu sampai pada kecepatan 16 per detik, maka bunyi itu bisa didengar di dalam pikiran. Pikiran bisa mendengar getaran pada kecepatan 38.000 per detik. Bila melebihi angka itu, semuanya menjadi hening. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa suara itu tidak terletak di lonceng, melainkan di pikiran kita. Maka jelaslah bahwa untuk urusan realitas benda, kita tidak bisa bergantung pada bukti yang tertangkap pada penginderaan kita. Setelah menjalani 23 pembelajaran lalu, teman-teman dan saya telah mengetahui bahwa setiap bentuk keterbatasan hanyalah hasil dari cara berpikir yang salah. Dengan berpikir yang benar, kita akan melihat bagaimana gunung bisa dipindahkan. Gunung rasa ragu, takut, tidak percaya, atau bentuk keputusasaan lainnya, itu tidak hanya perlu dipindahkan, melainkan dicampakkan ke laut. Terlepas dari apapun kesulitannya, dimanapun adanya, siapapun yang terkena dampaknya, kita tidak bisa mempunyai pasien lain kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang harus kita lakukan kecuali meyakinkan diri dan secara sadar untuk memilih pikiran-pikiran yang konstruktif, membangun, kreatif. Semua pikiran adalah bentuk energi, kecepatan getaran. Dan perjalanan 24 Momentum ini menolong kita, memampukan kita mengenali dan menyadari bahwa kekuatan yang tak terbatas bisa bermanifestasi melalui setiap individu yang bersedia menjadi salurannya. Bahwa kekuatan itu sudah ada di dalam diri. Ia adalah bagian kehidupan diri kita. Pada saat spirit meninggalkan tubuh, kita akan berhenti hidup. Bila kebenaran pernyataan ini disadari, dipahami, dan dihargai, maka kita dapat memiliki pemikiran yang jernih, tegas, tenang, disengaja, dan berkelanjutan dengan akhir yang terlihat jelas. Dan hasilnya kita akan berkata, bukanlah aku yang melakukan pekerjaan, tetapi Dia yang berdiam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan itu. Latihan sesi ini cobalah berkonsentrasi dan temukan fakta bahwa dunia tempat kita tinggal, kita hidup ini benar-benar indah. Bahwa kita adalah ciptaan yang luar biasa. Dan masing-masing dari kita punya tugas dan fungsi yang spesifik, hanya diri kita yang bisa melakukannya. Dan hal-hal pendukung untuk melakukannya sudah dipersiapkan bagi kita. Lalu kita akan sampai pada pemahaman bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakannya untuk mereka yang mengasihi Dia. Teman-teman dan saya akan mengetahui bahwa janji-janji indah yang ada di kitab suci merupakan fakta, bukanlah fiksi, dan bisa didemonstrasikan oleh siapapun yang sudah memiliki cukup pemahaman. Senang sekali kita sudah mengakhiri perjalanan 24 Momentum ini. 24 pertemuan berturut-turut akan menjadi sia-sia, waktu yang terbuang percuma apabila teman-teman dan saya tidak konsisten melakukan dan mendapatkan hasilnya. Kami rindu mendengar kesaksian testimoni dari teman-teman
3 bulan dari sekarang, setelah tekun dan taat mempraktekkan pengetahuan ini. Percayalah, 24 Momentum ini sangat bermanfaat untuk menghadirkan kelimpahan dalam keluarga kita masing-masing. Kelimpahan harta rohani, kelimpahan harta jiwani, kelimpahan harta jasmani. Saya yakin teman-teman kita bisa semua. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam kaya harta jiwa, better life with MCI.